Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi spesial Natal. Renungan pagi hari ke-1648 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi dan diisi oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen salah memaknai hari Natal. Contoh, ada berapa banyak orang Kristen yang di hari Natal mereka pesta pora, minum, mabuk, bahkan ada yang main judi. Kalau saudara merayakan Natal seperti ini, saya mau katakan, saudara salah memaknai arti Natal itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memaknai Natal ini dengan baju baru, penampilan baru, rambut baru, dan sebagainya, saudara juga salah memaknai arti Natal yang sesungguhnya. Hari ini kita akan belajar apa sih arti Natal yang benar menurut firman. Makna Natal yang sebenarnya yang pertama, saudara, sukacita. Amin. Lukas 2 ayat 10 sampai ayat 13 berkata begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah kabar sukacita bagi kita semua umat Tuhan. Amin. Bahwa Dia, Yesus yang adalah Tuhan Allah itu sendiri, sudah datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia. Amin. Saya percaya saudara dan saya itu spesial di mata Tuhan. Amin. Sampai Allah sendiri datang kepada ciptaannya. Saya percaya sekali kita itu sangat-sangat spesial, sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan sendiri datang untuk kita semua umatnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih contoh. Misalnya, Bapak Presiden datang ke rumah saudara. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara sedih, galau, marah, atau sebaliknya? Saudara bahagia, senang, bersukacita karena Bapak Presiden datang ke rumah saudara. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara bahagia, senang, sukacita, betul? Karena orang nomor satu mau datang ke rumah saudara. Itu satu kabar sukacita luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah kabar kesukaan atau sukacita yang besar untuk seluruh bangsa. Haleluya. Kalau Bapak Presiden datang ke rumah saudara, yang senang itu hanya saudara. Tapi kedatangan Sang Putra Natal ke dunia ini membawa kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bagi semua orang. Amin. Jadi Natal ini kita harus sambut dengan hati yang penuh sukacita. Karena Yesus Kristus Tuhan sudah datang ke dunia untuk kita umatnya. Haleluya. Jadi kalau Natal ini
saudara tidak bersuka cita, saudara masih sedih karena ditinggal kekasih, karena mungkin tidak dapat THR, tidak dapat bonus, atau saudara tidak dapat berkumpul dengan keluarga saudara karena mungkin saudara sedang merantau, berdinas di luar kota dan sebagainya. Akhirnya di Natal ini saudara tidak bersuka cita. Saya mau katakan, saudara kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Makna Natal yang sesungguhnya adalah sukacita, kesukaan besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun saudara saat ini sedang mengalami satu pergumulan di mana saudara ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara kasih, saudara tidak dapat bonus, tapi firman Tuhan dikatakan bersukacitalah. Amin. Bersukacitalah. Sebab Tuhan telah datang, Sang Juru Selamat telah datang untuk menyelamatkan kita semua. Kemarin kita sudah belajar, Dia adalah Immanuel. Allah ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tidak punya baju baru, walaupun kita tidak dapat THR, walaupun orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita, tapi kita harus tetap bersukacita. Sebab Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan telah datang untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita tentu berbeda dengan sukacita dunia berikan kepada kita. Berbeda, saudara. Sukacita dari dunia itu hanya sementara. Tapi sukacita yang Tuhan berikan kelak itu sukacita abadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersukacita di Natal ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita di hari Natal ini karena Tuhan telah datang. Tuhan telah menggenapi firman-Nya. Haleluya. Itu adalah kabar sukacita bagi kita semua. Haleluya. Natal ini harus kita terima dengan sukacita. Apapun situasi, kondisi yang saat ini saudara sedang alami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga saudara, mungkin juga di dalam pelayanan saudara, tetaplah bersukacita. Amin. Sebab sukacita yang Tuhan berikan kepada kita bukan sukacita dunia, tapi sukacita surga. Amin. Karena Sang Juru Selamat telah datang untuk menyelamatkan kita semua yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita di Natal ini. Haleluya. Yang kedua, saudara, makna Natal yang kedua, kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita manusia, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Karena begitu besar cintanya, kasihnya kepada saudara dan saya, Dia datang untuk kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus buktikan cintanya dengan Dia datang ke dunia ini. Dia rela merendahkan dirinya. Dia rela direndahkan oleh ciptaannya, ditolak oleh milik kepunyaannya sendiri. Dia bahkan rela menderita dan mati untuk kita, karena kasihnya yang begitu besar kepada kita semua, umat manusia. Kalau saudara mengaku cinta Tuhan, tetapi saudara tidak datang beribadah ke gereja, tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, masih egois, masih banyak alasan untuk tidak melayani, saya meragukan cinta saudara kepada Tuhan itu. Bukankah Tuhan telah membuktikan cintanya kepada kita dengan datang kepada kita, umatnya? Sekarang di Natal ini, saudara, buktikan cinta saudara kepada Tuhan dengan datang ke rumah Tuhan. Amin. Buktikan cinta saudara, jangan hanya di mulut saja bilang cinta Yesus, tapi saudara tidak membuktikan bahwa saudara cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah jatuh cinta, pasti kita akan berjuang untuk cinta sejati kita. Betul? Bahkan kita rela berkorban demi kekasih hati kita itu. Nah,
Kalau saudara tidak ada perjuangan untuk Tuhan, ke gereja saja harus dipaksa-paksa, tidak pergi ke gereja karena hujan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya meragukan cinta saudara kepada Tuhan. Saudara, ada juga orang kalau nggak dipaksa, nggak pergi gereja. Untuk Tuhan saja perhitungan, saudara. Ini tipe-tipe orang Kristen KTP. Orang Kristen, tapi tidak cinta Tuhan. Kalau kita mengaku Kristen, tapi tidak cinta Tuhan, itu artinya kita ini pengkhianat. Saya kasih contoh tentang pengkhianatan. Pengkhianat itu kan, saudara sudah menikah, tetapi pasangan saudara menjalin asmara dengan orang lain. Statusnya dia resmi, pasangan saudara, suami atau istri saudara. Tetapi di dalam kehidupannya dia tidak cinta saudara. Dia lebih cinta kepada selingkuhannya. Itu kan namanya apa? Pengkhianat. Itulah orang Kristen yang menjadi pengkhianat. Orang yang mendapat kasih atau cinta dari Tuhan, tetapi orang tersebut lebih memilih cinta kepada yang lain. Lebih cinta kepada dunia, lebih cinta kepada uang, lebih cinta kepada pekerjaannya. Karena cinta pada dunia itulah orang berpaling pada Yesus. Kamu pengkhianat. Pengkhianat dimanapun pasti akan ditolak. Tuhan tidak akan menerima orang-orang pengkhianat seperti itu, kecuali dia bertobat. Kalau sudah meninggal sebelum bertobat, binasa. Kalau sudah masih hidup, bertobat. Supaya Tuhan terima pertobatan saudara, saudara diselamatkan. Amin. Saya percaya semua pendengar renungan ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Tuhan Yesus telah membuktikan cintanya kepada kita. Sekarang ini saudara, Tuhan mau saudara membuktikan cinta saudara kepada Tuhan. Gunakan momen Natal ini untuk kita kembali kepada cinta mula-mula. Mari kita mau merespon cinta Tuhan dengan mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Rela berkorban untuk Tuhan. Mau layani Tuhan dengan setia. Amin. Jangan menjadi pengkhianat. Bertobat. Dan mau mengikat lagi janji setia kepada Tuhan. Cinta Tuhan lebih lagi. Amin. Kalau Natal ini kita tidak mengasihi Tuhan lebih lagi daripada sebelumnya, kita kehilangan makna Natal itu sendiri. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan momen Natal ini untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap akal pikiran kita. Dan kita menularkan kasih Tuhan itu kepada sesama kita dengan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kalau saudara di Natal ini, saudara masih menyimpan sakit hati, kebencian, dendam dalam hati saudara. Betul saudara ada di rumah Tuhan beribadah, betul saudara merayakan Natal di tahun ini. Tapi dengar, saudara kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Karena makna Natal yang sesungguhnya adalah kasih. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Dan orang-orang di sekitar kita merasakan kasih Tuhan. Karena kita mengasihi sesama kita. Itulah arti Natal yang sesungguhnya. Makna Natal yang ketiga, damai sejahtera. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makna Natal yang ketiga adalah damai sejahtera. Amin. Tuhan datang ke dunia ini untuk memulihkan keadaan manusia. Memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang sempat terputus karena dosa. Dengan kedatangannya menjadi jembatan pendamai antara manusia dengan Allah. Allah dengan manusia didamaikan karena pengorbanan salib. Jadi salib itulah yang menjadi jembatan penghubung
yang terputus karena dosa itu menjadi terhubung kembali antara manusia dengan Allah karena Kristus mati di atas kayu salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, misi Tuhan datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai, King of Peace. Dia mendamaikan kita sehingga kita hidup damai sejahtera. Amin. Saudara, saya percaya kalau kita ada masalah, belum berdamai dengan orang yang bermasalah dengan kita, pasti hidup kita tidak akan tenang. Pasti kita ada hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Karena kita belum berdamai dengan orang yang bermasalah dengan kita. Tapi kalau kita hidup berdamai, saudara, kita merasakan diri kita tenang, senang, dan pasti menang. Amin. Haleluya. Natal ini, gunakan momen ini untuk kita hidup berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di Natal ini kita masih menyimpan dendam, sakit hati, kita tidak hidup berdamai dengan sesama kita, kita kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna Natal adalah damai sejahtera. Tuhan datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Allah. Saudara, mari kita mau berdamai dengan Tuhan. Karena mungkin selama ini kita sudah hidup dalam dosa, berbuat dosa, bahkan giat berbuat dan melakoni dosa itu. Dan setelah mendengar kabar baik ini, mari kita mau berdamai dengan Tuhan. Kita mau berdamai juga dengan sesama kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan ayat 15, kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, dosa-dosa kita juga tidak akan diampuni Tuhan. Kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Tuhan juga akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih menyimpan sakit hati, kebencian, dendam satu saja dalam kehidupan kita, sebaik apapun, sebesar apapun pemberian saudara di rumah Tuhan, Tuhan akan tolak. Karena saudara masih menyimpan sakit hati, dendam, kebencian di dalam hati saudara. Tuhan mau saudara berdamai. Ampuni orang yang sudah bersalah kepada saudara. Maka saudara akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Kalau saudara tidak mengampuni kesalahan orang, tidak mau berdamai dengan satu orang yang berkonflik dengan saudara, Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa saudara. Itu artinya apa? Saudara akan binasa. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, lepaskan pengampunan. Di saat saudara melepaskan pengampunan, Tuhan memberikan saudara damai sejahtera. Amin. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Makanya kita harus membawa damai. Kalau kita tidak membawa damai, saudara, artinya kita selalu buat kerusuhan, buat pertengkaran, buat perpecahan dan sebagainya. Kita bukan anak-anak Allah, tetapi anak-anak siapa? Anak-anak iblis. Iblis senang sekali buat kekacauan, kehancuran, perpecahan, pertengkaran. Akhirnya apa? Pecah, saudara. Hancur. Itu pekerjaan iblis. Tapi saya percaya, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Makanya kita harus membawa damai, berdamai dengan semua orang. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran itu tidak akan saudara temukan di agama manapun, kecuali di dalam Injil. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Bahkan Tuhan berkata, berdoalah untuk musuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di Natal ini kita hidup dalam damai sejahtera. Kita lepaskan pengampunan karena Tuhan sudah mengampuni dosa, kesalahan, pelanggaran saudara dan saya. Lepas
buang semua amarah, iri hati, kebencian, dendam. Dan biar Tuhan ganti dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makna Natal yang sesungguhnya, yang pertama apa? Ada sukacita yang besar di surga dan di dunia. Yang kedua, makna Natal yang kedua, kasih. Tuhan datang, dia rela berkorban bahkan mati karena kasih-Nya kepada kita. Dan kedatangan Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dan yang ketiga, makna Natal damai sejahtera. Tuhan datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dan Tuhan mau di Natal ini, saudara berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama saudara, dan berdamai dengan dirimu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman di hari Natal ini. Tuhan memberkati semua pendengar sehingga di hari Natal ini mereka tidak kehilangan makna Natal. Biarlah sukacita, kasih Tuhan, kasih kepada sesama, dan damai sejahtera dari Allah mereka rasakan di dalam kehidupan mereka menyambut hari sukacita besar ini di hari Natal ini. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Natal buat kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, yaitu Yesus Kristus, Sang Putra Natal, dan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di hari Natal ini. Hari ini sampai selamanya, berkat Tuhan melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang indah dan luar biasa ini, saya bersama dengan keluarga Pendeta Samuel Mawuntu Carita mengucapkan selamat hari Natal buat semua pendengar yang setia mendengarkan renungan pagi ini mengudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Haleluya.